Tahukah kamu, jika lampu pada gambar ini adalah homogen, maka lampu manakah yang menyala paling redup? Apakah lampu A, lampu B, lampu C, lampu D, atau lampu E? Untuk menjawab pertanyaan tadi, mari kita pelajari materi kali ini pada bab rangkaian arus searah pada subbab hukum Kirchhoff 1. Check it out. Hukum Kirchhoff 1 merupakan hukum yang mempelajari tentang arus listrik. Kita mulai materi kali ini dengan sebuah pertanyaan. Apakah kalian masih ingat bagaimana kondisi arus listrik pada percabangan seri? Bagaimanakah nilai arusnya? Ya, pada percabangan seri nilai arus adalah sama, sedangkan tegangan nilainya terbagi sesuai dengan nilai hambatannya. Nah, kita lanjutkan pertanyaannya nih. Bagaimanakah arus listrik pada percabangan paralel? Ya, pada percabangan paralel, tegangan pula yang bernilai sama, sedangkan arus listriknya terbagi. Nah, besar arus pada setiap cabang tersebut dijelaskan oleh hukum Kirchhoff 1, di mana pada arus percabangan ini berlaku hukum Kirchhoff 1 yang berbunyi sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Artinya, pada rangkaian listrik yang bercabang, jumlah kuat arus yang masuk pada suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang itu. Atau sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, dengan I adalah arus listrik. I1 adalah arus masuk, sedangkan I2 dan I3 adalah arus keluar. Artinya, pada percabangan ini berlaku nilai I1 sama dengan I2 ditambah dengan I3. Kita lanjutkan. Susunan seri paralel resistor. Pada rangkaian seri, kita tahu bahwa arus selalu sama pada setiap titik poin. Sehingga, jika ada dua buah resistor yang tersusun seri, maka pernyataan yang benar adalah ya, I1 sama dengan I2 sama dengan I total. Artinya arus pada setiap resistor ini akan bernilai sama. Sedangkan tegangannya terbagi. Artinya, menurut kamu pernyataan yang benar adalah ya, V1 tambah V2 sama dengan V total. Tegangan pada R1 ditambah dengan tegangan pada R2, maka sama dengan nilainya dengan V total. Dengan mengubah persamaan ini, maka kita dapat persamaan untuk hambatan pengganti dari rangkaian seri, yaitu jika V sama dengan I dikali R, maka I kali R1 ditambah dengan I dikali R2 sama dengan I dikali R seri. Karena I bernilai sama, maka bisa kita coret sehingga R1 tambah R2 sama dengan R seri. Nah, ini adalah formula untuk rangkaian seri. Selanjutnya kita beralih pada rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel, tadi kita tahu bahwa nilai tegangannya bernilai sama. Artinya, jika ada dua buah resistor yang disusun paralel, maka pernyataan manakah nih yang benar? Ya, V1 sama dengan V2 sama dengan V total. Tegangan pada R1 akan sama dengan tegangan pada R2 dan sama dengan tegangan total. Kemudian
arus akan terbagi. Nah, manakah pernyataan berikut yang benar? Ya, I1 tambah I2 sama dengan I total. Arus 1 ditambah dengan arus 2 sama dengan arus total. Artinya arus terbagi pada titik percabangan di rangkaian paralel. Dengan mengubah persamaan arus ini, maka kita dapatkan persamaan untuk hambatan pengganti pada rangkaian paralel, di mana V per R1 tambah V per R2 sama dengan V total per R paralel. Karena V sama dengan V total, maka ini bisa kita coret dan kita mendapatkan formula 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2 sama dengan 1 per R pengganti. Nah, ini adalah persamaan untuk rangkaian paralel. Mari kita lanjutkan. Nah, apakah yang menyebabkan suatu rangkaian itu redup atau terang? Ya, yang menyebabkan suatu rangkaian itu redup dan terang itu bergantung pada daya listrik. Daya listrik diformulasikan dengan P sama dengan V dikali I, di mana P adalah daya listrik dan V adalah tegangan listrik, sedangkan I adalah arus listrik. Jika V dan I pada persamaan ini kita ganti berdasarkan hukum Ohm, maka ketika V kita ganti dengan I dikali R, rumus daya ini akan menjadi P sama dengan I kuadrat dikali R. Dan sedangkan ketika I kita ganti dengan V per R, maka formulasi daya ini akan berganti menjadi P sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Nah, kesimpulannya adalah semakin besar daya listrik, maka semakin terang suatu lampu. Namun, hal ini berbeda untuk beberapa lampu dengan spesifikasi yang tidak sama ketika disusun secara seri ataupun secara paralel. Pada elemen listrik yang nilainya tetap adalah hambatan elemen listriknya atau RL, sedangkan tegangan dan daya dapat berubah-ubah sesuai dengan tegangan kerjanya, di mana tegangan kerja adalah tegangan dari sumber tegangan. Contohnya adalah ketika lampu 60 watt dan 75 watt kita susun secara seri, maka belum tentu lampu 75 watt yang menyala lebih terang. Pada prakteknya, ternyata lampu 75 watt akan menyala lebih redup. Misalkan ketika mereka sama-sama memiliki spesifikasi tegangan 120 volt. Ketika daya kecil, maka RL-nya bernilai besar. Ketika R-nya besar dan I pada hambatan seri itu selalu sama dengan formula I kuadrat kali R, maka daya sesungguhnya yang mengalir pada elemen listrik tersebut akan lebih kecil untuk nilai spesifikasi daya yang besar. Makanya lampu yang 75 watt akan menyala lebih redup karena daya listrik yang mengalir di dalam rangkaian tersebut nilainya lebih kecil dibandingkan dengan yang 60 watt. Namun hal ini hanya bergantung pada soal tertentu yang membahas tentang elemen listrik secara spesifik. Pada pengerjaan soal selain elemen listrik, kita memiliki beberapa trik untuk mengerjakan soal dengan lebih mudah. Yang pertama, untuk R yang homogen, dipastikan bahwa semakin besar I, maka lampu akan semakin terang. Selanjutnya, untuk R yang heterogen, maka caranya adalah kita harus tentukan dayanya pada masing-masing R dengan persamaan I kuadrat dikali R. Karena arus terbesar belum tentu memberikan nilai daya yang terbesar pula, karena tergantung pada R-nya juga. Untuk lebih memahaminya, mari kita pelajari contoh berikut. Let me think. Kita mulai dengan contoh resistor homogen. Nah, ketika ada 3 buah lampu dengan R yang sama,
RA sama dengan RB sama dengan RC. Jika kita misalkan arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah I, maka I akan melewati RA sebesar I. Kemudian ketika dia bercabang melewati RB dan RC, maka nilai ini akan terbagi. Karena RB sama dengan RC, maka dipastikan bahwa I yang mengalir pada kedua lampu ini adalah sebesar setengah I. Dan di RC juga sama, adalah sebesar setengah I. Kemudian arus kembali berkumpul menjadi I dan melewati V dan seterusnya. Daya A sama dengan I kuadrat dikali R. Karena arus yang mengalir adalah I dan RA sama dengan R. Kemudian daya B sama dengan setengah I yang dikuadratkan dikali dengan R. Arusnya sebesar setengah I dan RB sama dengan R. Nah, sehingga daya B sama dengan seperempat I kuadrat dikali dengan R. Hal ini sama juga dengan daya C yang besarnya juga sama sebesar seperempat I kuadrat dikali R. Nah, hal ini menyebabkan bahwa daya A akan lebih besar dibandingkan dengan daya B dan daya C. Sehingga menurut kamu, bagaimanakah nyala lampu A, B, dan C? Ya, A akan lebih terang dibandingkan B ataupun C, sedangkan B dan C nyala lampunya adalah sama. Kita lanjutkan untuk resistor yang heterogen. Jika V sama dengan 9 volt, RA adalah 1 ohm, RB dan RC sama-sama 16 ohm, maka pada rangkaian yang sama ini, di RA, I yang mengalir tetap I, dan di RB dan RC, I yang mengalir juga tetap setengah I. Karena memang RB dan RC nilainya sama, yaitu sama-sama 16. Daya A sama dengan I kuadrat dikali R, sama dengan I kuadrat dikali dengan 1, dan sama dengan I kuadrat. Sedangkan daya B sama dengan setengah I yang dikuadratkan dikali dengan RB yang nilainya adalah 16. Sehingga daya B sama dengan 4I kuadrat. Hal ini juga sama dengan daya C yang nilai R-nya juga sama, yaitu 16. Sehingga PC sama dengan setengah I dikali dengan 16 sama dengan 4I kuadrat. Nah, kita tahu dari sini bahwa PA lebih kecil dibandingkan dengan PB dan PC. Nah, kira-kira hal ini akan menyebabkan nyala lampu A dan B dan C menjadi, ya, lampu A akan lebih redup karena daya A lebih kecil dibandingkan dengan daya P ataupun dengan daya C. Sedangkan lampu B dan lampu C nyalanya sama. Hal inilah yang menyebabkan kita seharusnya mencari tahu dulu nilai dayanya setelah kita dapatkan nilai arusnya. Nilai arus tidak selalu mencerminkan nilai daya. Nah, jika nilai pembagian arusnya cukup solid diidentifikasi, maka kita dapat mencari nilai arusnya secara perhitungan. Nah, ini tadi kasusnya ketika I dan setengah I bisa kita bedakan langsung. Karena RB dan RC nilainya sama, maka tentunya arusnya akan bernilai setengah dari I total. Nah, jika nilai pembagiannya cukup sulit kita identifikasi, maka kita cari saja dengan perhitungan. Nah, kita coba ya. R total dari kasus ini adalah RA tambah RB tambah RC. RB dan RC adalah paralel, sehingga nilainya bisa kita cari 1 per RP sama dengan 1 per RB tambah 1 per RC. Dimana karena RB dan RC adalah 16, 1 per 16 tambah 1 per 16 sama dengan 2 per 16. Sehingga, ayo, RP-nya bernilai berapa ya? Ya, RP sama dengan 8 ohm, 16 dibagi 2, dibalik ya. Sehingga R totalnya kita dapatkan 1 ohm ditambah dengan R paralel yaitu 8 ohm sama dengan 9 ohm. Selanjutnya kita cari I total. I total sama dengan V per R.
sama dengan 9 dibagi 9 sama dengan 1 ampere. Nah, selanjutnya mari kita kuliti satu persatu dari masing-masing lampu. Lampu A, lampu B, dan lampu C. Mulai dari lampu A yang lebih mudah. Kita tahu bahwa IA karena RA seri adalah 1 ampere. Sehingga kita bisa cari V-nya dengan rumus. VA sama dengan I dikali RA. Karena I-nya 1, RA-nya juga 1, maka VA sama dengan 1 volt. Kemudian kita lanjutkan dengan rangkaian paralel tadi. I paralel tentu juga sama dengan 1 ampere, karena ketika ini kita jadikan paralel, RA dan R paralel itu rangkaiannya seri, sehingga IA akan sama dengan I paralel. Makanya I paralel juga sama dengan 1 ampere. Nah, kita cari V paralel. I paralel dikali dengan RP sama dengan 1 dikali dengan 8 sama dengan 8 volt. Nah, karena pada rangkaian paralel tegangannya sama, maka PB sama dengan PC dan sama dengan P paralel. Nah, yang nilainya adalah sama-sama 8 volt. Sehingga kita bisa mencari IB sama dengan 8 dibagi dengan 16 sama dengan 0,5 ampere. Dan IC juga demikian, 8 dibagi 16 sama dengan 0,5 ampere. Dengan cara yang sama, maka nilai P untuk setiap lampu di sini dapat kita tentukan. Caranya yang mana? Cara yang ini. PA sama dengan I kuadrat dikali R. Nah, coba dihitung. Kira-kira PA yang kamu dapatkan berapa watt? Pintar, PA sama dengan 1 watt. Selanjutnya nilai VB-nya berapa dong? Ya, VB sama dengan VC sama dengan 4 watt. Nah, dari perhitungan ini terbukti juga bahwa ternyata daya B lebih besar dibandingkan dengan daya A. Dan daya B ini sama dengan daya C. Artinya, untuk rangkaian yang heterogen, kita jangan terburu-buru menentukan daya listrik berdasarkan nilai arusnya saja. Akan lebih baik secara teliti kita cari dulu daya listriknya untuk mengetahui nyala lampunya terang ataupun redup. Dari penjelasan tadi, tentunya akan sangat mudah bagimu untuk menentukan nyala lampu A, nyala lampu B, C, D, dan E. Semoga bermanfaat ya pembelajaran kita kali ini, dan tetap semangat belajar fisikanya. Thank you for watching. Bye-bye. Tahukah kamu, jika lampu pada gambar ini adalah homogen, maka lampu manakah yang menyala paling redup? Apakah lampu A, lampu B, lampu C, lampu D, atau lampu E?